Ya, halo teman-teman. Kali ini saya mau bikin tutorial tentang cara bikin kabelan. Jadi ceritanya di tempat kosan saya ini dia nyediain WiFi, tapi saya mau biar lebih cepat lagi koneksinya, saya mau pakai kabel. Jadi sebenarnya kalau dalam jaringan itu lebih bagus memang sebisa mungkin pakai kabel. WiFi itu ketika tidak memungkinkan, misalnya buat handphone atau buat tablet, baru kita bisa pakai WiFi. Tapi kalau yang terbaik koneksi jaringan itu internet dan apa namanya data, sebaiknya kalau bisa pakai kabel. Nah ini saya speed test ya, server favorit saya ini binet.id. Ini rekomen ya kalau yang terutama untuk di Jabodetabek, ini server speed test yang cukup bagus, favorit saya. Dan ini downloadnya kita dapat 52, uploadnya 12 ya. ISP-nya kosan saya ini pakai First Media kebetulan saat ini. Pingnya 12 ms, oke. Dan ini pakai WiFi, padahal sinyal WiFi-nya juga bagus ya. Kalau dicek mana ya, ini sinyal WiFi tuh ya, sinyal WiFi 100 Mbps lebih penuh barnya, dapat segini. Nah kebetulan di kamar kosan saya ini dia nyediain port apa namanya kabelan dan aktif kabelannya. Nah makanya, tapi saya belum punya kabelnya. Saya mau konekin laptop saya ini nanti ke situ menggunakan kabel, jadi nggak pakai WiFi lagi. Nah untuk yang dibutuhkan itu sebenarnya kabel ya, kabelan. Materialnya tuh kabelan, minimal 1 meter. Kalau bisa jangan kurang dari 1 meter ya teman-teman, karena berdasarkan pengalaman kalau di bawah 1 meter kabelan itu agak kurang stabil dia jangka panjangnya. Habis itu jacknya, nih materialnya dua ini aja, jack RJ45. Oke. Terus ini ada crimping tool, ini wajib ya, ini dua wajib ya karena ini material. Dan ini crimping tools. Crimping tools apa aja, saya pakai merek apa ini, Trenet ya, TC CT68, TC CT68. Ini udah agak lama juga, udah karat. Habis itu ini opsional sebenarnya, tang potong. Kalau saya nyebutnya tang potong, ini tang buat motong, biasa motong kabel atau motong kawat. Oke, nah tunggu, untuk kabelnya ini saya pakai kabel kategori 6 ya. Jadi kabelan kan ada kategori 6, kategori 7, kategori 5, 5E. Untuk saat ini saya rekomen itu pakai kabel Cat 6. Jadi jangan pakai di bawah itu. Nah, tapi jacknya saya pakai jack Cat 5E yang original yang bagus. Sebenarnya yang paling bagus kalau kabelnya Cat 6, jacknya Cat 6 juga. Tapi karena jack Cat 6 itu masih agak susah di pasaran dan harganya jauh banget lebih mahal, jadi saya pakai Cat 5E, tapi yang kualitas bagus. Untuk mereknya ini saya untuk ininya pakai Comscope ya, atau AMP yang original Cat 5E. Kabelannya pakai Comscope juga atau AMP kategori 6 yang warna biru ini. Ini yang saya biasa pakai dan cukup rekomen setelah berdasarkan pengalaman saya, dua material ini cukup baik kualitasnya. Oke, sekarang lanjut aja ke cara crimpingnya. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah kita ngekrimnya nanti kabel kayak gini tuh 2 kali ya. Jadi kita satu sisi dulu, kita coba sisi salah satu ini. Langkah pertama tuh kita harus kupas kulit birunya ini, kulit luarnya. Nah, kupas bisa pakai cutter atau pakai apa aja, tapi biasanya alat crimping tuh sudah punya alat buat ngupasnya, ini pisaunya. Jadi saya kupas kira-kira mungkin 2 cm lah ya, kayak gini. Habis itu diputar gini. Nah ini kalau dilihat dari deket udah kelihatan ya, tinggal dibuka aja. Oke, perlu diperhatikan ketika ngupas tuh kalau bisa jangan sampai sobek ya yang dalamnya, jangan sampai kepotong nih sisi kabel-kabel yang dalamnya, jadi cuma luar doang. Nah untuk kabel Cat 6 tuh dia ada beberapa. Pertama kita pisahin, dia tuh kabelan itu ada 8 kabel terdiri dari 4 pasang ya, melintir gini. Nah ini di tengahnya ini ada plastik ini harus dipotong.
Sebenarnya potong bisa pakai apa aja ya, makanya saya pakai ini. Kayak ini tadi opsional ya, terus tang potong ini opsional. Saya cuma pakai hanya untuk motong putihnya ini. Putihnya ini tarik sedikit ke samping gini, bisa kita potong ya, sampai pangkal ya kalau bisa motongnya. Jadi jangan disisain. Oke. Lalu kita punya 4 pasang kabel. Nah, biasanya yang saya lakukan itu adalah saya pindahin dulu, saya atur dulu 4 pasang ini, saya putar ke posisi kabelnya ke yang putih oranye ini, paling kiri. Habis itu yang putih coklat paling kanan. Habis itu yang tengah itu ada 2 kabel, 2 pasang kabel, putih biru sama putih biru ini sama putih hijau. Kadang-kadang putih hijaunya di depan, kadang-kadang di belakang. Untuk kasus kali ini putih hijaunya adanya di belakang. Oke. Nah, ini kenapa begini, karena kabelan itu urutannya ngaruh ya teman-teman. Jadi ada standarnya. Saya lupa, nanti tinggal di Google atau nanti saya lampirin lah. Ada TIA A sama TIA B kalau nggak salah. Ini saya di kebanyakan kabelan itu pakainya yang B ya. Yang A jarang sekali, itu hanya kasus-kasus tertentu ya. Jadi saya mengikuti standar yang B. Urutannya tuh gampangnya ngingetnya gini biasanya teman-teman. Saya sih udah hafal ya. Kalau udah kebiasaan masang kabelan biasanya udah hafal. Jadi putih orange seperti ini. Ini dibuka ya, sambil dibuka. Habis itu putih hijau. Nah, ini putih hijaunya sambil saya buka ya. Habis itu putih hijau, biru. Jadi posisi kabel biru tuh di tengah ya teman-teman. Pasangan kabel biru tuh adanya di tengah dia. Jadi putih hijau, habis itu biru, habis itu putih biru. Jadi putih biru tuh terbalik ya teman-teman. Biasanya kita mulai dari putih dulu. Untuk pair yang biru ini kita mulai dari biru dulu. Jadi biru, habis itu putih biru, habis itu hijau lagi, habis itu coklat. Paling kanan putih coklat. Oke, ini ngebuka twisted pairnya saya biasanya sampai pangkal sini teman-teman ya. Ngebuka twistingnya ini sampai pangkal. Dan tipsnya itu dari pengalaman saya nih, biar lebih mantep hasilnya. Di pangkal itu urutannya udah kurang lebih harus bener ya teman-teman. Jadi kalau di pangkalnya keluarnya putih oranye masih di sebelah kiri daripada orange keluarnya masih sebelah kiri, mestinya kan dia nomor 2. Ini dirapihin lagi teman-teman, biasa diputar dikit biasanya. Nah, jadi dari pangkal itu sudah harus keluarnya udah bener. Jadi dari pangkal keluarnya udah harus paling kiri putih oranye, habis itu orange, habis itu keluarnya dari pangkal itu harus putih hijau, habis itu biru, habis itu putih biru, coklat. Dan ini kalau diperhatiin ya teman-teman, coba kelihatan nggak? Dari pangkal kabel sini tuh keluarnya udah harus, urutannya udah harus bener ya. Karena banyak saya temuin juga dari pangkalnya udah salah, hasilnya nanti pas dikirim jadi kurang bagus. Nah, ini urutan udah bener ya, sesuai standar B tadi, TIA B. Di situ biasanya saya ini ya, saya tekan pakai jempol gini, kita ratain teman-teman. Sambil diputar-putar gini, sambil ditarik. Oke. Nah, biasanya ini yang agak pegel, tapi biasanya kalau saya nggak usah sampai ujung rata, nggak apa-apa teman-teman. Jadi yang penting tuh di pangkal. Nih, pastiin urutan di pangkalnya udah bener. Habis itu di tengah sini itu udah bener, udah rapi. Ya, kalau dilihat di tengahnya udah bener, putih oranye segala macam, urutan udah bener. Nah, untuk ujungnya ini kan masih keriting nih teman-teman, kalau dilihat. Kalau saya biasanya saya potong aja. Karena kalau ngelurusin sampai ujung pegel teman-teman. Dan pada akhirnya kan dipotong juga. Jadi kita potong nih. Nah, alat kerimping tuh juga ada pisau buat motong ya. Nah, motong ini memang biasanya nggak bisa sekali ya, beberapa kali. Nah, dengan gini udah lebih enak. Oke. Kita coba pasang. Nah, ini udah masuk teman-teman, kalau dilihat tuh. Oke. Ngeceknya tuh dari samping ya. Ini kalau lihat kelihatan nggak ya, itu dari kamera. Nah, itu ada kabel warna coklatnya kan kelihatan tuh. Itu harus sampai mentok ya teman-teman.
Jadi lihat dari samping atau lihat dari ujung sini, itu udah harus mentok tuh, tembaganya kelihatan tuh mengkilat-mengkilat ya di ujung. Oke, ini udah masuk. Nah, sebenarnya saya biasa juga menggunakan jacknya ini sebagai sisir. Jadi kalau masih ada keriting-keriting dikit di tengah, di dalam jack ini kalau diperhatiin tuh dia kayak ada sekat-sekatnya untuk antar ini gitu. Sekat itu bisa kayak kita buat sisir gitu. Jadi kita sisir kabelnya, jadi dimasukin, tekan-tekan, keluarin lagi, nanti dia kayak tersisir kabelnya, jadi lebih rapih ya teman-teman. Nah, udah begini, ini yang agak penting juga nih, itu adalah kita potong kira-kira kulit birunya ini, kulit luarnya ini, itu kira-kira sampai agak masuk dikit teman-teman, sekitar beberapa mili masuk sini. Oke, kulit luarnya ini agak masuk sedikit, sedikit aja sih. Artinya kan ini udah mentok, kita nggak bisa dorong lagi nih, dorong. Jadi kita potong lagi teman-teman, kira-kira segini gitu kita potong. Mana ya pisaunya? Ya, kita potong sedikit lagi. Makanya proses potongnya berkali-kali ya teman-teman. Habis ini kan udah urutannya, pastiin lagi urutannya benar, habis itu kita pasang. Nah, ini birunya udah masuk sedikit ya teman-teman. Nah, ketika udah masuk sebelah, cek lagi di sininya udah mentok segala macam nih, di sininya udah mentok, di bagian atasnya sini udah mengkilat. Nah, ini yang penting teman-teman ya, yang suka banyak orang ngekrim tuh, kalau saya lihat di lapangan banyak yang salah. Sekarang kita dorong kabel jack, kabel lapisan luarnya itu sampai ke dalam sementok mungkin. Kalau bisa melewati poinnya tuh, melewati ini nih, melewati kerimpingannya ini, atau apa ya, plastik yang melintang ini, itu kita dorong kulitnya. Jadi yang kita dorong sebenarnya bukan kabelnya, tapi kulit birunya ini kita dorong sampai dalam. Nah, jadi kita sedikit puter-puter dikit kulitnya. Jadi kulitnya itu yang harus didorong sampai dalam kayak gini, sampai dia lewat tuh. Itu kan kalau ini kan garisnya ini udah lewat ke dalam. Baru teman-teman sambil ditahan gini biasanya saya krim. Sambil saya dorong-dorong lagi kulitnya. Oke, habis itu baru dikrim. Krim tuh sekali aja teman-teman ya. Oke, yang agak kuat ya teman-teman. Oke, dengan begitu ini udah jadi teman-teman kerimpingannya. Kalau dilihat itu adalah ini plastik ini jadi neken ke dalam dan megang kulitnya. Jadi yang sering kejadian itu kulitnya ini nggak kekrim teman-teman. Jadi kulitnya malah di luar, misalnya kulitnya cuma di sini, akibatnya nanti nggak kenceng teman-teman. Sebentar doang ketarik dikit dia nanti lepas di sininya. Jadi proses krim itu sebenarnya dia neken ini buat ngejepit ini. Itu kalau dilihat dari samping mungkin kelihatan ya. Tuh, dia kejepit kulitnya, kulit paling luarnya. Jadi dari kulit dia ditahan, nggak bisa lepas ya. Kulitnya kepegang di sini. Dan di bagian ujungnya ini ada tembaga. Di bagian ujungnya itu ada jarum-jarumnya. Dia neken ke dalam teman-teman. Neken sampai kena tembaganya. Jadi kabel yang warna-warni tadi ketusuk dengan jarum tembaga ini. Jadi kontak sama terminal yang tembaganya ini. Oke. Ini ya, jadi sempurna masuk ke dalam gini. Ini kerimpingan yang awet kalau menurut saya. Oke, sekarang saya mau ngekrim yang sisi sini, tapi nanti saya fast forward aja teman-teman. Nah ini teman-teman, saya kupas sisi berikutnya. Sisi yang satu lagi kan saya udah krim tadi ya, udah jadi. Ini sisi yang ini. Nah ini kebetulan begitu saya urutin teman-teman pernya, ini hijaunya sekarang di atas, birunya di bawah. Jadi kita fokusnya pokoknya putih oranye sebelah kiri, putih coklat sebelah kanan, putih hijau sama putih biru itu di tengah. Nah kadang dia di depan seperti ini, kadang di belakang, gak ada masalah, karena poinnya itu nanti si hijaunya ini mengangkangi lah istilah saya, putih hijaunya di sebelah kabel yang biru. Jadi kayak gini teman-teman. Nah ini nanti birunya tinggal dibuka kayak gini kan ya. Nah jadi kabel hijau, putih hijau sama hijau itu mengangkangi kabel biru. Nah juga cara ngingetnya juga yang paling gampang dan cara buat ngecek kerimpingan urutannya bener apa enggak tuh, pokoknya mereka tuh warna-warni ya pasti teman-teman, pasti selang-seling.
Jadi habis putih, habis itu solid, warna solid, habis itu warna stripe istilahnya, warna garis lagi, habis itu putih. Jadi urutannya itu selang-seling. Jadi kalau ngecek kerimpingan udah paling nggak udah belang-belang belum. Kalau udah apa namanya, udah warnanya belang-belang, berarti udah bener. Oke, ini saya selesain lagi ya. Oke, sekarang kerimpingan udah jadi teman-teman ya, dua kabelnya ini 1 meter lebih dikit. Oke, kalau kita lihat nih kerimpingan yang satu ya sesuai, kulitnya udah ngejepit sana. Kalau misalnya terlalu ngepas teman-teman, ini kan kalau ini kelihatan nggak, mana zoom. Nah ini teman-teman, kalau misalnya ininya terlalu ngepas itu juga gampang melorot ya teman-teman. Ini kita tarik dikit, nanti dia lepas lagi. Jadi ini agak cukup poin penting ya teman-teman. Kulit luarnya yang biru ini kedorong sampai dalam, melewati sebanyak mungkin ini jepitan ini. Ini juga sama ya, satu lagi tuh kayak gitu. Dan makanya juga di pangkalnya harus sudah benar, karena kalau misalnya di pangkalnya nggak benar, nanti di proses jepit ini malah ada kabel melintang, istilahnya kayak gini, kabel melintang gini, terus kejepit, dia malah putus teman-teman. Jadi dari pangkal udah cukup benar dulu, jadi ngejepitnya enak. Oke, ini kabel udah jadi teman-teman. Sebenarnya bisa langsung dipakai, tapi biasanya saya pakai kabel tester dulu untuk make sure sebelum dites. Ini kabel tester gini murah nih teman-teman, paling cuma 200.000 300.000. Poinnya yang dari fungsi alat ini adalah kita colok gini ya. Dia terdiri dari dua pasang gini. Ini untuk ngecek terminasi kita ini yang di ujung kerimpingannya ini, terminal apa namanya, tembaganya ini mana ya? Nah, kelihatan terminal tembaganya itu udah kontak semua belum dengan baik ke kabel warna-warninya ini, ke kabel di dalamnya. Jadi kalau salah satu aja, yang ini ada yang nggak kontak terminalnya, dan ini terminalnya salah satu misalnya di sini nggak kontak, di sini atau di sini nggak kontak, nanti di sini kelihatan teman-teman lampunya mati. Dan juga nomor 2-nya adalah ngecek ada yang terbalik nggak warnanya ini. Jadi kalau misalnya mestinya putih oranye, kita pasang jadi oranye putih misalnya, nanti di sini juga kelihatan nggak urutan. Jadi tester ini gunanya untuk itu teman-teman. Sekarang kita tes aja, kita nyalain. Nah ini kalau dilihat, nah ini kelihatan semua ya teman-teman. Kalau di sini udah nyala semua gini dan urutannya bener, berarti kabel udah cukup bagus. Nih yang sebelah kanan juga sama ya teman-teman, urutannya udah bener. Kalau ada yang kerimpingannya yang kurang kuat atau kurang kontak atau kabelnya putus, nanti di sini mati teman-teman. Jadi musuhnya 1 2 3 misalnya, 3 akan nggak nyala, habis itu dia langsung loncat ke 4. Atau kalau urutan warnanya terbalik, dia akan jadi ngacak teman-teman, 1 habis itu ke 6, habis itu ke 2, habis itu gitu. Jadi kalau udah urutan dan nyala semua, berarti kabel udah cukup baik. Sekarang kita tinggal pakai teman-teman, kita tes, kita pakai ya kabelnya teman-teman. Sekarang kita pasang ya kabelannya yang tadi kita udah krim ke sini nih, ke jacknya, outletnya. Oke. Nah ini dari laptop saya, karena laptop saya nggak ada port kabelan, saya pakai USB gigabit ya teman-teman, USB ke kabelan gigabit ini. Kita colok dulu. Oke, udah ceklek. Nah di sini kalau dilihat lampunya nyala teman-teman ya, kedip-kedip. Sekarang di laptop kita matiin wifi-nya biar lebih pasti hasilnya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya teman-teman. Ini kita cek dulu kabelannya, network cardnya udah hidup. Oke, 1 Gbps ya teman-teman, link. Oke, sekarang kita coba speed test server favorit kita, binet.id. Go. Dapat speed berapa teman-teman? Nah ini pingnya bisa sampai 5 ms ya teman-teman. Kalau pakai wifi nggak pernah saya dapat sampai 5 gini ya, paling bagus itu 7-8. Speednya juga nggak stabil teman-teman kalau pakai wifi. Nah ini bisa sampai 120. Oke, untuk satu tes lagi terakhir teman-teman sebelum saya selesaikan videonya, itu saya mau coba pakai iPerf teman-teman. Saya punya server iPerf di jaringan ini juga, kita tes aja ya. Ini hasil sebelumnya iPerf ke jaringan lokal ya teman-teman. Ini bukan ngetes internet, itu ngetes jaringan lokal ya.
ngetes jaringan kabel inilah, kabel dan jaringan lokalnya. Sebelumnya kalau pakai wifi dapatnya itu sekitar 50 ya teman-teman, download dari server ke laptop ini. Sekarang kalau pakai kabel kita coba ya, dapatnya berapa tuh teman-teman ya, jauh ya. Jadi kita mengimprove ini, bottleneck istilahnya, mampet di jaringan lokalnya itu di wifi nya. Sekarang kita dapat sampai 900 Mbps ya teman-teman, untuk dari sini sampai ke jaringan lokal. Untuk internetnya sendiri yang tadinya 50-an karena mampet di wifi, sekarang udah bisa lebih lega. Mampetnya sekarang ada di ISP nya. Oke, demikian tutorial crimping kabelan saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Bye bye.